Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta ataupun calon jamaah haji yang insya Allah kita sama-sama akan menunaikan ibadah haji. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ataupun manasik mengenai ibadah haji dengan tema hakikat ibadah dalam berhaji. Alhamdulillah, pemateri kita ataupun ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Abu Islama Imanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah Zoom ini kami rekam, jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu semua jika ingin memurojaah kembali, mengingat kembali, dan memperdalam apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Insya Allah kami akan membagikan link rekaman Zoom ini di grup masing-masing. Adapun haji ini kita laksanakan secara grup ataupun konsorsium yang mana diselenggarakan oleh Samara Amanah Travel, juga Garis Lurus Travel, serta Fahmi Utama Travel. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua dalam melaksanakan rukun iman yang terakhir ini, dan Allah ridhoi serta Allah terima apa yang kita telah niatkan sejak lama untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan manasik haji, hakikat ibadah dalam berhaji yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Abu Islam Imanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna astaqul hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman jamaah Haji Barakah Indonesia insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam manasik haji series kita di pertemuan yang kedua insyaallah. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan, serta senantiasa dimudahkan dalam aktivitas Bapak dan Ibu sekalian, hingga kita insyaallah tabaraka wa ta'ala ya diberikan izin oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji kita di tahun ini dengan haji yang mabrur, yang insyaallah Allah berikan balasan kepada kita surga. Amin. Allahumma amin. Para jamaah Haji Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam sesi yang kedua atau seri yang kedua dalam manasik kita ini, kita ingin sedikit menjelaskan tentang hakikat ibadah ya, dalam berhaji. Ya, kita tahu bahwa haji itu adalah ibadah itu sendiri, tapi apa hakikat ibadah kita dalam berhaji? Permasalahan ini penting setelah kita memahami tentang pemondasian akidah dalam menunaikan ibadah haji di pertemuan yang perdana kita pelajari. Maka saya mendapati bahwa pemahaman kita terhadap makna ibadah ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk kita kaji dan untuk kita gali serta nantinya difahami dengan benar kemudian diamalkan. Karena
hakikat daripada berhaji yang itu merupakan ibadah. Tapi apabila kita tidak memahami, ya, tidak memahami ibadah yang sesungguhnya, khawatir haji kita hanya lelah saja, sebagaimana pada ibadah yang lain seperti puasa, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam masalah puasa pun Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa tapi ia tidak mendapati dari puasanya kecuali, ya, lapar dan haus saja. Begitupun dalam ibadah haji, ya. Ketika kita menunaikan ibadah haji lalu kemudian kita tidak, ya, dipondasikan dengan keilmuan tentang ibadah itu sendiri, ya, apa makna ibadah, apa rukun ibadah, apa itu syarat ibadah, ya, maka khawatir kita berhaji itu tidak memiliki asar ataupun pengaruh baik dalam kehidupan kita. Bahkan, ya, ketika haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita masih terus berusaha untuk bisa menunaikan ibadah haji itu sendiri. Untuk itulah memahami tentang hakikat ibadah dalam berhaji ini penting, yang insya Allah kita akan sedikit jelaskan, ya, dalam beberapa menit ke depan, insya Allah. Baik, lanjut insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum masuk kepada mana ibadah, bahwa ibadah ini, ya, ini adalah representasi dari sebuah ketundukan seorang hamba kepada Allah, baik pada lisan kita, akal kita, hati, badan kita, dan juga harta kita. Jadi merepresentasikan, mewujudkan ketundukan diri kita. Apa yang ada pada diri kita? Pertama adalah lisan yang itu berucap, ya, mungkin akal yang itu berpikir, hati yang itu terus membenarkan, badan kita yang bergerak, berjalan, ya, dan juga harta yang kita keluarkan. Dan itulah Islam sesungguhnya, ketundukan seluruh apa yang ada pada diri kita. Untuk itulah ada 4 dimensi Islam yang harus difahami oleh kita. Yang pertama adalah akidah, ketundukan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah, ya. Dan yang keempat adalah adab dan akhlak. Ini Islam. Sehingga ibadah ini adalah bisa dikategorikan, ya, sebagai ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang bernilai ibadah, ya. Baik itu ibadah fisik yaitu badan, ataupun, ya, ibadah harta, ya, atau ibadah harta. Maka bisa dikatakan bahwa ibadah ini adalah rubul Islam, seperempat dari Islam. Karena seperempatnya adalah akidah, seperempatnya adalah muamalah, seperempatnya adalah adab dan akhlak. Ya, maka ibadah itu adalah bisa dikatakan rubul Islam, yaitu seperempat dari keislaman kita itu berisi ibadah. Ya, seperempatnya adalah akidah yang menjadi pondasi bagi kita. Seperempatnya lagi adalah ibadah, kemudian muamalah, kemudian adab dan akhlak. Sehingga kalau kita mengatakan Anda Muslim, saya sebagai seorang Muslim, maka pertanyaannya adalah sejauh mana akidah yang ada pada diri kita benar atau tidak akidah kita. Lantas ibadah kita seperti apa? Lalu kemudian muamalah kita seperti apa? Ya, karena muamalah pun ini adalah bagian daripada perkara yang sangat penting. Bukankah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dikenal orang yang amin, orang yang percaya, dipercaya, yang menjaga amanah, ya, itu baik dalam soal harta, muamalah harta, ya, juga dalam masalah adab dan akhlak. Ini juga perkara yang sangat penting. Itulah Islam. Jadi kita pahami bahwa ibadah ini adalah rubul Islam, seperempat dari keislaman kita, yang mau tidak mau ini harus ditunaikan, ya, dengan sempurna. Ya, tarik lanjut insyaallah. Apa itu ibadah? Ya, kalau kita bahas tentang ibadah ini adalah rukun Islam, ya, seperempat dari Islam, maka kita akan memahami apa itu makna dari sebuah ibadah. Baik, lanjut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ibadah itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, masuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, yaitu segala perkataan dan perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu makna ibadah. Jadi ibadah itu bisa isinya perkataan, ibadah juga bisa isinya perbuatan, perkataan dan perbuatan. Ya, ketika kita memahami ada sebuah amalan, ada sebuah perkataan atau sebuah perbuatan yang kemudian Allah murka, Allah marah, Allah tidak ridho, maka hakikatnya itu bukan merupakan ibadah. Ya. Jadi kalau kita dapati, dari mana kita tahu bahwa Allah mencintai dan Allah meridhoi ibadah yang kita lakukan itu? Kita dapati dari rukun-rukun ibadah itu tersendiri. Apabila ibadah itu memenuhi rukun-rukun yang ada, memenuhi syarat-syarat yang ada, maka insya Allah Allah Jalla wa'ala mencintainya dan Allah Jalla wa'ala meridainya. Tapi ketika ibadah itu ya tidak dipenuhi dengan rukun-rukunnya, tidak dipenuhi dengan syarat-syaratnya, maka yakinlah Allah tidak mencintainya dan Allah tidak meridhoinya. Maka sekali lagi, ibadah ini adalah separuh atau seperempat ya dalam kita beragama. Dan ibadah itu adalah ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardahu min qawlin aw amalin ya zahiran wa batina. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah perkataan atau sebuah nama yang menjelaskan tentang sebuah perkataan atau perbuatan yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nampak atau yang tidak nampak. Maka nanti ada ibadah yang nampak terlihat, ada ibadah yang tidak terlihat, ya. Tapi selama kemudian ibadah itu, perkataan dan perbuatan itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka yakinlah itu adalah merupakan suatu ibadah. Kalau Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mencintainya, ya, karena kosong dari rukun dan syarat yang ada, maka yakinlah itu bukan merupakan sebuah ibadah. Ya, baik, lanjut. Apa itu rukun ibadah dan apa itu syarat dahulu tentang berhaji, ya, yang nanti itu bagian daripada salah satu ibadah yang begitu banyak, ya. Berhaji merupakan bagian daripada ibadah di dalam Islam. Bahkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika menjelaskan tentang ya rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Jalla wa ala, ya. Wa tuqimus salat, engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Maka berhaji itu adalah perkara ibadah yang sangat penting di dalam Islam, dan itu adalah salah satu daripada rukun Islam yang siapapun mampu melaksanakan perjalanan menuju ibadah haji sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita akan menunaikan ibadah haji, perhatikan rukun dari ibadah haji tersebut. Kemudian perhatikan juga akan wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban haji. Syarat kita berhaji, rukun kita berhaji, wajib kita berhaji, dan sunnah-sunnah dalam berhaji. Karena itu bagian daripada ibadah yang harus dipenuhi oleh kita. Ya. Ini ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi lanjut. Nah, kita perhatikan ketika kita ingin menunaikan ibadah haji, maka kita perhatikan syarat ibadah itu. Di sini ada 4 yang harus dipenuhi oleh kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan ya syarat diterimanya ibadah,
Dan yang kedua ada syarat sempurnanya sebuah ibadah. Dan tentunya kita ingin melaksanakan bukan hanya diterima ibadah tersebut oleh Allah Jalla fi'ula, tapi kita pun ingin bahwa ibadah yang akan kita lakukan, yaitu ibadah haji ini, itu adalah sempurna ibadahnya. Bukan asal-asalan dalam menunaikan ibadah-ibadah haji ini. Ada dua syarat. Yang pertama, yaitu syarat diterimanya ibadah kita. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama adalah ikhlas. Bahwa niat ketika kita menunaikan ibadah haji, maksud ketika kita menunaikan sebuah ibadah, itu ibadah haji itu hanya semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Kita berharap hanya apa yang ada di sisi Allah. Kita mengharapkan pahala dan balasan hanya dari Allah Jalla wa'ala. Kita hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin ibadah haji kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ingin ibadah haji kita dibalas oleh Allah, bukan dari manusia. Maka memantapkan keikhlasan dalam diri kita, memantapkan hati kita untuk menghadirkan seluruh keikhlasan kita dalam setiap rangkaian ibadah haji, ini perkara yang sangat penting. Niat kita dalam ibadah haji, maksud kita dalam beribadah haji bukan untuk status, bahwa kita sudah menunaikan ibadah haji, lah, tidak. Tapi kita pertama adalah dalam rangka menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala perintahkan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'ta ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, hakikatnya telah diwajibkan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Dan itu kita tunaikan hanya untuk Allah. Karena kita melakukan ini atas perintah Allah. Allah lah yang memerintahkan ibadah haji kita. Bukan atasan di tempat pekerjaan kita. Bukan karena ingin kenaikan pangkat kita menunaikan ibadah haji. Tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengikhlaskan ibadah kita ini hanya untuk Allah. Mukhlishina lahuddin. Ya. Sehingga kita tidak boleh terganggu ibadah kita dengan niatan-niatan dunia. Ya, seperti pujian manusia, balasan manusia. Maka kita tidak ingin seperti itu. Kita wajib ikhlas. Ini yang pertama. Syarat diterimanya ibadah kita adalah mengikhlaskan ibadah haji Bapak dan Ibu sekalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Kemudian, ikhlas saja ini nggak cukup. Karena ada contoh yang harus dilakukan oleh kita. Siapa yang perlu dicontoh dalam ibadah kita? Adalah baginda Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ittiba, yaitu mengikuti dalil. Dalil yang dibawakan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan sejauh mana kita ittiba kepada Nabi. Allah katakan di dalam surah Ali Imran, ya, ayat 35, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Jalla wa Ala itu akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita ittiba kepada Nabi dalam menunaikan ibadah, semua ibadah. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti. Apa sih salat seperti yang Nabi lakukan itu seperti apa? Nabi sampai mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam menunaikan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku manasik haji kalian. Dalam menunaikan ibadah haji, kita tidak boleh mengambil manasik dari yang lain. Dari pengalaman-pengalaman pribadi, lah. Tidak. Ya. Tapi kita menunaikan ibadah haji kita dari ihram kita, tawaf kita, sa'i kita,
tahallul kita, wukuf di Arafah kita, mabit di Muzdalifah kita, lalu kemudian lontar jumroh, ula, wusta, dan aqabah di Mina, semuanya wajib mengikuti ketentuan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan ittiba. Kalau seorang muslim menunaikan ibadah hajinya ikhlas karena Allah dan ittiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Tabaraka wa Taala ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kemudian sebagian orang membuat syubhat, Ustadz, urusan diterima atau tidak itu bukan urusan Ustadz, tapi itu urusan Allah Jalla wa'ala. Betul, tidak salah perkataannya. Karena yang menetapkan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Allah dan Rasulnya, bukan kita. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal itu sehingga para jamaah mesti memahaminya. Apa itu makna ikhlas dan apa itu makna ittiba kepada Nabi? Khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Kemudian ikhwatal iman a'azzanillah, setelah itu coba kita fahami agar ibadah haji kita ini sempurna, bukan hanya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi agar ibadah haji kita itu diterima dan sempurna ibadahnya. Maka ada dua syarat. Yang pertama adalah musaro'ah. Musaro'ah, bersegera dan tidak menunda-nunda. Termasuk ketika kita menunaikan ibadah haji. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, bersegera. Uang bisa dicari insya Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi kesehatan, oh, bayar rumah yang mahal, tapi belum tentu bisa membeli kesehatan dan kesembuhan. Ya, orang bisa berobat ke rumah sakit yang mewah, yang megah, yang mahal sekalipun. Bisa. Tapi apakah dengan uang dia bisa membeli kesembuhan? Belum tentu. Sehingga tidak menunda-nunda ketika kewajiban beribadah haji itu sampai kepada kita, ya segera lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di surah Ali Imran ayat 133. Ya. Bersegeralah kalian wasari'u ila maghfirah, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin, dan surga. Arduha samawat wal ard, seluas langit dan bumi. Ya, uiddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Allah katakan di ayat yang lain, fastabiqu al khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam menunaikan kebaikan. Dalam soal kebaikan tidak boleh kita menunda-nundanya. Dalam soal kebaikan, ibadah yang itu menjadi kewajiban bagi kita, tidak boleh kita menunda-nundanya. Salat tepat pada waktunya, 5 waktu, as-salatu ala waktiha. Bayar zakat ketika sudah sampai nisab, sudah haul, segera keluarkan. Tidak perlu menunda-nunda. Kewajiban ketika kita mampu untuk berkurban, segera kita berkurban. Ya, ketika kita dalam keadaan sehat, tidak safar, kita berpuasa bulan Ramadan, maka segera berpuasa Ramadan. Begitupun ketika menunaikan ibadah haji. Bersegera ketika Allah berikan kemampuan, Allah berikan rezeki kepada antum sekalian. Ya, berapapun biaya menunaikan ibadah haji, selama memang kita itu bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, karena hakikatnya Allah lah yang memberikan rezeki untuk kita. Maka segerakan. Ya. Kemudian yang keempat, sempurnanya sebuah ibadah itu syarat yang keduanya, karena yang dua tadi syarat diterimanya amal, yang dua lagi ini adalah syarat sempurnanya amal. Al-akhdu bil quwwah. Beribadah dengan segenap kekuatan dan kemampuan kita. Ya. Beribadah dengan segenap kekuatan dan kemampuan kita. Ketika kita masih muda, bisa kita tanyakan, mana ibadah yang lebih utama dilakukan oleh seorang anak muda yang menunaikan ibadah dengan orang yang sudah tua? Jelas, ibadahnya anak muda lebih utama daripada ibadahnya orang sudah tua. Ya. Kenapa?
Karena masih muda dia menunaikan ibadah. Ibadah sholat dia rajin. Mana anak muda yang dia rajin ibadah sholatnya dengan orang tua yang rajin ibadah? Mana lebih utama? Anak muda. Untuk itulah ikhwatal iman. Dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada 7 golongan. Yang insya Allah tabarak sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Di antara 7 golongan itu adalah apa? Syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak muda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda menunaikan ibadah haji ini lebih utama dari orang yang sudah tua dia menunaikan ibadah haji. Ya. Kenapa? Karena syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak muda yang dia bisa menunaikan ibadah haji. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah perintahkan kepada para nabi untuk segera menunaikan ya ibadah di usia-usia yang muda ya, dan juga dengan segenap kemampuan kita, kekuatan-kekuatan kita. Allah perintahkan kepada Nabi Yahya alaihissalam, ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah. Ya, khudhil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, ya, kepada Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Yahya alaihi salam mengatakan, ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah. Ya, amalkan ya agama ini dengan kekuatan. Kita tahu ikhwatal iman a'azani Allah bahwa para nabi dan para rasul orang-orang tidak pernah menunda ibadahnya dan mereka tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-akhdhu bil quwwah, yaitu mengambil ibadah, menjalani ibadah ini dengan segenap kekuatan kita, segenap kemampuan kita, kekuatan fisik maupun kekuatan harta dalam menunaikan ibadah haji. Kekuatan fisik, siapkan fisik kita untuk bisa beribadah haji dengan sempurna dan harta kita siapkan. Nah inilah syarat beribadah, ada 4. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Jalla fi'ula. Yang kedua ittiba, dan ini 2 syarat diterimanya amal. Sedangkan yang ketiga dan keempat al-mustara'ah, yaitu bersegera, dan al-aqdu bil quwwah, yaitu mengamalkan ibadah dengan segenap kemampuan kita adalah syarat sempurnanya sebuah amal sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah syarat ibadah kita fahami, ada 4 hal ini, maka kita fahami apa sebenarnya rukun dari ibadah tersebut. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita sebagai seorang muslim. Rukun dalam beribadah itu apa? Baik, lanjut. Nah, rukun ibadah ikhwatal iman dijelaskan oleh para ulama ada 3. Rukun ini harus ada pada setiap ibadah yang kita lakukan. Kalau syarat itu berada di luar, sebelum ibadah dilakukan oleh kita, itu namanya syarat. Ya, ada syarat menunaikan ibadah haji, dia muslim, ya, dia baligh, dia berakal sehat, ya, itu adalah syarat dan itu di luar ibadah. Akan tetapi ketika berbicara tentang rukun ibadah, maka rukun itu ada di dalam ibadah itu tersebut dan tidak boleh, ya, ibadah yang kita lakukan itu kosong dari perkara-perkara ini. Dijelaskan oleh para ulama, rukun ibadah itu ada 3. Rukun ibadah ada 3. Yang pertama ada al-mahabbah. Rukun ibadah ini ada 3. Pertama ada al-mahabbah, yaitu kecintaan. Kecintaan kepada ibadah yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah al-khauf. Harus ada menanamkan dalam diri kita rasa takut kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian ya ibadah kita asal-asalan karena tidak memiliki rasa khauf. Rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ar-roja, yaitu harus ada harapan terhadap ibadah yang akan kita lakukan. Maka kata para ulama, ibadah tanpa ketiga rukun ini bukanlah ibadah. Ya, ibadah yang kita lakukan. Baik kita sholat, zakat, puasa, ataupun nanti ibadah haji. Tanpa tiganya, tanpa ada mahabbah, tanpa ada khauf, tanpa ada roja,
maka itu bukanlah merupakan satu ibadah. Ya, sebagaimana banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, yang pertama berkaitan dengan al-mahabbah ikhwatal iman. Para jamaah haji barokah Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan menunaikan ibadah haji ini, pertama ibadah haji secara keseluruhan kita cintai. Wajib bagi kita mencintai ibadah haji ini. Karena itulah sempurnanya seorang muslim dalam menunaikan rukun-rukun Islamnya. Cintai ibadah itu. Ya. Kita wajib mencintai ibadah. Ibadah haji secara umum. Nanti kemudian setiap rangkaian daripada ibadah haji yang kita lakukan dari mulai ihram sampai kepada tawaf wada, dan itu rangkaian ibadah haji yang cukup panjang. Pertama adalah karena kita nanti insya Allah haji tamattu, maka kita akan menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu. Ihram kita dari miqat harus kita cintai. Tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah harus kita cintai. Sa'i dari Safa dan Marwah kita cintai. Tahallul kita cintai. Lalu kemudian mabit di Mina tanggal 8 Yaumut Tarbiyah harus kita cintai. Wukuf di Arafah tanggal 9 wajib kita cintai. Begitupun malamnya kita mabit di Muzdalifah, kita cintai mabit di Muzdalifah. Kita pun kemudian wajib mencintai apa? Wajib kita mencintai ketika kita harus apa? Tawaf kembali, tawaf ifadah. Sa'i, kemudian tahallul lagi. Kemudian kita lontar jumrah Aqabah. Kemudian kita menyembelih hewan al-hadyu. Kemudian nanti yang terakhir, kita di tanggal 11, 12, dan 13 adalah lontar jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Dan kemudian ditutup dengan haji, dengan tawaf wada. Ini semua wajib kita cintai, rangkaian amal ibadah tersebut. Jangan merasa berat dengan tawaf kita, sa'i kita, wukuf kita, tahallul kita, dan lain-lain. Yang kedua harus ada rasa al-khawf. Harus ada rasa takut dalam setiap rangkaian ibadah haji. Jangan-jangan haji kita ini tidak diterima. Karena kecenderungan kita ria. Ya, kita ingin dipuji, disanjung oleh orang. Kita ingin dipersaksikan ibadah kita kepada orang lain. Kita ingin didengar-dengarkan apa yang ya, menjadikan ibadah kita ini jadi sum'ah. Atau barangkali kita sendiri akan terkena ujub, berbangga diri dengan kita menunaikan ibadah haji tersebut. Ini lihat, saya sudah menunaikan ibadah haji. Sekarang saya derajatnya sudah naik. Ya, sebelum haji dengan setelah haji. Ujub, berbangga diri. Bahkan kemudian sombong. Merasa hebat. Ini semuanya adalah apa? Penggugur-penggugur ibadah haji kita. Makanya harus ada rasa takut sehingga apa? Tanamkan muraqabatullah, sikap kita merasa diawasi Allah oleh Allah Jalla fi'ala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Muraqabatullah ini penting. Ya, karena itu adalah tingkatan Islam yang paling tinggi, ada al-ihsan, merasa senantiasa kita diawasi oleh Allah. Sehingga karena kita merasa diawasi oleh Allah, kita ada tertanam merasa takut dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, rukun ibadah haji ini harus, atau rukun ibadah kita ini harus ada harapan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah haji, ada harapan dalam diri kita, ya Allah terima ibadah haji kita ini. Ya Allah berikanlah kepada setiap amalan kita ini pahala yang berlipat. Ya Allah, semoga dalam ibadah haji kita ini, haji kita dijadikan haji yang mabrur. Ya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada haji yang mabrur balasannya itu kecuali surga. Surga Allah Jalla wa'ala. Kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki rasa harap dalam ibadah haji, yakinlah Bapak dan Ibu sekalian ya akan sia-sia dalam ibadahnya. Bapak dan Ibu sekalian hanya akan lelah capek kita ya berjuang menunaikan ibadah haji tapi tidak ada harapan. Dan harapan ini berharap hanya apa yang ada di sisi Allah, pahala ada di sisi Allah. Itulah kenapa doa, termasuk doa ketika kita tawaf, di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu adalah harapannya, Allah berikanlah kebaikan kepadaku di dunia ini dan berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ar-Roja ini perkara yang sangat penting dan harus ada pada setiap ibadah yang kita lakukan.
Pertama, mahabbah, harus kita cintai ibadah tersebut. Yang kedua, al-khauf, harus ada rasa takut. Yang ketiga adalah ar-roja, yaitu rasa harap. Ada beberapa contoh dijelaskan oleh para ulama. Di kalangan kaum muslimin ada yang beribadah itu karena mengharap cinta saja. Itu adalah ibadahnya kaum sufi. Kaum sufi itu tidak peduli dengan apa rasa takut, tidak peduli dengan harap. Yang penting baginya dia itu adalah apa? Dia mencintai. Dia mencintai zikir dengan teriak-teriak. Dia dengan apa? Menari-nari di masjid. Dia memukul gendang-gendang di masjid. Yang penting bagi dia, saya cinta kepada Allah. Lah, tidak, bukan hanya cinta. Kata para ulama, orang beribadah karena cinta saja, maka dia adalah kaum sufi. Lalu al-khauf, ada juga orang yang ibadah itu hanya rasa takut saja. Ini ke orang khawarij. Takut aja dia ibadah ini. Ya, saking takutnya, salah sedikit langsung orang dikafirkan oleh dia. Ya, ini al-khauf. Dan ini adalah ibadahnya orang, ya, orang khawarij. Ada juga orang yang beribadah itu tidak memiliki harapan. Ini orang murji'ah. Ya, orang murji'ah. Karena bagi dia, keimanan itu cukup dalam lisan dan hati dia. Tidak perlu pengamalan. Sehingga orang murji'ah banyak yang tidak mengamalkan sebuah amalan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ibadah yang dilakukan oleh kita itu bukan bagian dari keimanan. Kalau bukan bagian daripada keimanan, maka mereka mengatakan, buat apa kita beribadah? Ibadah itu, ya, kata mereka, keimanan itu lisan. Ya, saya beriman kepada Allah. Ya, hati saya membenarkan saya beriman kepada Allah. Tapi keimanan itu membutuhkan konsekuensi dari amal perbuatan. Mereka tidak melakukannya. Maka orang yang beribadah hanya karena berharap, hanya harap saja. Yang penting saya sudah lisan kita, hati kita beriman. Maka ya dia menganggap bahwa ibadahnya itu sudah sempurna. Maka ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Wajib tanamkan dalam diri kita. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan rukun ibadah itu ada 3. Pertama, al-mahabbah, kecintaan. Yang kedua, al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga, ar-roja. Maka disitulah dalam setiap kita menunaikan ibadah, ada rasa takut. Sehingga melahirkan kekhusyuan dalam diri kita. Ada rasa harap sehingga melahirkan kekhusyuan bagi kita. Nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika menunaikan ibadah haji kita akan tahu. Orang-orang yang takut itu bukan hanya sekedar menangis, ya. Diajak menangis berjamaah di tenda-tenda mereka di Arafah, tidak. Akan nampak ketika dia dalam keadaan sendiri. Apakah dia punya harapan? Apakah dia punya rasa takut atau tidak? Ketika dia beribadah sendiri dia, ba'da zuhur setelah kita di Arafah, saat kita wukuf, ya, setelah kita mendengarkan khutbah, setelah kita sholat zuhur dan sholat asar jamaah takdim, lalu kemudian kita sendiri berzikir, berdoa kepada Allah. Adakah rasa takut dalam diri kita kepada Allah? Kita tahu bahwa wukuf itu adalah wukuf di Arafah. Dijelaskan, tidaklah sebuah keadaan di mana Allah Jalla wa'ala banyak membebaskan manusia dari neraka. Kecuali pada saat dia wukuf di Arafah. Maka kemudian apakah kita tidak cinta pada diri kita? Ya, kalau kita ini akan dibebaskan dari neraka. Apakah kita tidak memiliki rasa takut kalau ya kita ini dimasukkan ke dalam neraka? Maka berharaplah kita semoga kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Maka 3 rukun ibadah ini harus difahami oleh kita. Ya, banyak ayat-ayat tentang masalah cinta, ya, masalah khauf, masalah cinta seperti tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Al khauf, ya fala takhafum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Faman kana yarju liqa'a ya Rabbi, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, ya, maka Allah katakan di sini, faman kana yarju liqa, ya, liqa Allah, siapa yang berharap, ya, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beribadah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan yang ada. Maka
Ada ayat-ayat tentang mahabbah, ada ayat-ayat tentang al-khauf, ada ayat-ayat tentang roja, karena ini merupakan rukun-rukun dalam ibadah kita. Dan ini harus ada pada setiap rangkaian ibadah kita, baik secara general ataupun kita secara rinci terhadap ya ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Lanjut, insyaallah. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami apa itu syarat ibadah, kita sudah memahami apa itu rukun ibadah. Ternyata ada kewajiban kita dalam beribadah yang wajib dipenuhi oleh kita. Ternyata untuk menunaikan kewajiban itu, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala itu ada sebab, ya. Ada sebabnya, seperti misalnya ibadah haji. Sebabnya karena bapak dan ibu mampu, maka ada wajib menunaikan ibadah haji. Lalu ada jenis daripada ibadah tersebut. Kita akan menunaikan ibadah haji, misalkan jenisnya dengan haji tamattu, ya. Haji tamattu, dilakukan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu kita akan menunaikan ibadah haji. Ada takarannya. Tawaf itu hanya 7 putaran. Kalau bapak dan ibu dalam tawaf ini dilebihkan jadi 8, jadi 9 secara sengaja, maka tidak sah tawafnya. Atau dikurangi dari 7. Seperti juga misalkan dalam sholat ada takarannya. Ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. Kalau ada tata caranya, ada kaifiat, ya. Tata cara sholat, misalkan nanti bapak dan ibu sekalian menunaikan ibadah haji, sholat ketika kita berada di Mina berbeda dengan tata caranya ketika kita sholat, yaitu di Arafah dan di Muzdalifah. Ya, tata caranya berbeda. Lontar jumroh juga ada tata caranya. Ya, berapa takarannya itu juga ada 7 butir, tata caranya jelas. Waktu waktu menunaikan, ya, kita tawaf itu kapan, sa'i itu kapan, misalkan lontar jumroh itu juga kapan. Termasuk waktu wukuf di Arafah itu hanya tanggal 9. Tidak sah orang wukuf di Arafah selain pada tanggal 9 Zulhijjah. Tempatnya pun harus di Arafah. Tidak boleh kita wukuf di selain dari apa namanya, ya, selain dari Arafah tidak boleh kita. Ya, tidak boleh. Jadi kewajiban haji itu ada pada sebabnya, ya, ada juga ya pada jenisnya, takarannya, tata caranya, waktunya, ya, dan juga ada tempatnya. Ini kewajiban haji seorang muslim yang harus difahami oleh kita. Baik, lanjut insyaallah. Ya, adapun penjelasan nanti tentang kewajiban-kewajiban ibadah haji, baik sifatnya, tata caranya, waktunya, tempatnya, dan yang lainnya kita akan bahas, ya, ketika kita akan manasik ibadah haji itu sendiri. Kita secara umum penjelasan bahwa ibadah itu ada kewajibannya, yang kalau waktunya sudah ada maka wajib. Seperti sholat misalkan. Kita mau sholat zuhur, ketika waktunya belum masuk di waktu zuhur, ya tidak boleh kita sholat zuhur. Harus ditetapkan ada, ya, waktu yang tepat di situ. Zakat juga sama, ada waktunya. Kalau padi, ya, kalau sudah panen itu ada waktunya, ya, untuk berzakat. Ataupun misalkan kita menunaikan, ya, ibadah saum, ada waktunya hanya di bulan Ramadan misalkan. Itu semuanya ada. Nah, sekarang bagaimana kemudian sifat dari sebuah ibadah yang dilakukan oleh kita? Para jamaah bapak dan ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang harus difahami oleh kita pada poin ini. Yang ini merupakan sifat dari ibadah kita. Bahwa ibadah ini bersifat tauqifiyah. Ya, ibadah ini bersifat tauqifiyah. Apa maksud daripada tauqifiyah itu? Sudah ditetapkan oleh syariat. Sudah ditetapkan waktunya, jenisnya, takarannya, kaifiatnya, tempatnya. Ini namanya tauqifiyah. Maka yang kedua, bukan dari hasil rekayasa kita, ya.
Karena ibadah ini tauqifiyah, sudah ditetapkan oleh syariat, maka bukan dari hasil rekayasa kita. Orang cerdas secerdas apapun tidak boleh dia merekayasa ibadah, ya. Tidak, ya, tidak boleh dia merekayasa ibadah dia sendiri. Ya. Kalau sampai dia merekayasa ibadah dari hasil karya sendiri akan jatuh kepada perkara bid'ah, khurafat ataupun tahayul. Yang tiga sebab inilah yang banyak membuat manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus difahami sifat ibadah ini. Ya, sifat ibadah ini tauqifiyah, sudah diatur oleh syariat Al-Quran maupun sunnah Nabi, bukan hasil kerja keras akal pikiran manusia. Salat itu sudah ditetapkan oleh Allah, puasa sudah ditetapkan oleh Allah, umrah dan haji sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sifat ibadah. Ya, sifat ibadah kita tauqifiyah. Jangan membuat-buat syariat yang baru, syariat sendiri yang dibuat-buat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Enggak boleh. Meskipun kita menganggapnya baik. Tapi kalau kemudian ibadah yang kita lakukan, yang kita anggap itu baik, tapi itu hasil rekayasa diri kita, ya, hasil perbuatan kita, maka hindari. Ya, maka dihindari. Tidak boleh kita membuat-buat sendiri, ya. Hasil rekayasa akal kita enggak boleh. Tapi kita wajib menetapkan ibadah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, lanjut. Kita pahami, ada perusak pahala ibadah. Ya. Dengan memahami kita, ya, perusak pahala ibadah, kita berhati-hati. Ya. Kata para ulama mengatakan, araftu syarra la li syari. Aku mengetahui keburukan, ya, bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Ya. Walakin ditawaqihi, tapi kita mengetahui keburukan itu untuk mencegah diri kita agar kita jangan melakukan kerusakan tersebut. Dan harus saling mengingatkan satu sama lain. Yang pertama, riya. Ini perusak pahala ibadah. Riya itu asal kata dari ingin dilihat. Setelah ingin dilihat, maka kemudian ingin dipuji dan disanjung oleh orang yang melihatnya. Itu riya. Yang kedua, sum'ah. Dari kalimat sami'a, yaitu memperdengarkan atau mendengar dan memperdengarkan. Ya, ibadah ini ingin didengar. Suara kita ingin didengar, lalu kemudian setelah didengar, kemudian dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Yang ketiga, ujub, berbangga diri. Ya, hanya saya yang bisa melakukan ini. Hanya saya yang bisa seperti ini. Saya sudah seperti ini. Saya sudah seperti ini. Ini ujub. Berbangga diri, maka itu merusak pahala ibadah. Kemudian takabur, itu merasa hebat, merasa lebih tinggi. Ya, takabur merasa lebih besar. Ya, ini takabur. Ini nggak boleh. Ini adalah perbuatan syaitan. Kemudian al-mannu, mengungkit-ungkit. Kalau kita melakukan kebaikan, diungkit-ungkit kebaikan kita. Nah, ini juga perusak pahala ibadah. Ya. Dikatakan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu ya ungkit-ungkit pahala sedekahmu itu dengan apa? Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan al manni wal adha. Yaitu dengan mengungkit-ungkit dan juga dengan menyakiti orang-orang al-ada atau zalim. Ya, zalim kepada orang. Ini semuanya perusak pahala ibadah kita. Dari 6 hal ini, ada yang lebih berat lagi, bukan hanya merusak pahala ibadah, tapi ibadah sendiri memang sudah rusak, batal ibadahnya. Ya, kalau ini adalah ibadahnya bisa tetap dilakukan, tapi pahala ibadahnya tidak ada. Ya, tapi kalau yang kedua ini adalah dia merusak ibadah itu sendiri, batal ibadah kita. Lanjut kita.
Ya, di antara yang merusak ibadah itu sendiri ada al-kufru, yaitu kekufuran. Ya, jelas ketika seorang muslim, awalnya dia muslim, dia murtad, ya dia kafir misalkan, keluar dari agama, maka sudah batal semua amal ibadahnya. Ya, batal semua amal ibadahnya. Ya, ini ada kekufuran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang dia innalladzina kafaru wa matu hum kufar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, ya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Ya. Ini yang pertama, yang membatalkan ibadah kita adalah karena sebab kekufuran. Ya. Kemudian yang kedua adalah asyirk. Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan semua amal ibadah itu karena kita berbuat syirik. Beribadah tidak lagi murni karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keikhlasan dalam diri kita kepada Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan gugur amal ibadahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya. Slide-nya tolong di ini. Perusak amal ibadah kita. Yang kedua adalah syirik. Ya. Syirik. Ya, jadi yang pertama adalah al-kufru, yaitu kekufuran. Yang kedua adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Ya. Dan orang yang dia kafir, maka secara otomatis gugur amal-amalnya semuanya. Bahkan dia dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam ayat Al-Quran. Innalladzina kafaru. Ya. Innalladzina kafaru, sesuatu orang kafir. Ya. Dan orang itu meninggal di atas kekafiran. Faulaika, ya, alaihim laknatullah. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Wal malaikah, laknat malaikat. Wal nasi ajma'in, dan laknat dari manusia secara umum. Yang kedua adalah asyirk, kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan, gugur amal ibadahnya. Allah katakan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka gugur amal-amalmu. Seluruh dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita meninggal dunia dalam keadaan syirik. Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni duna dzalik, selain dari dosa syirik. Yang ketiga, ikhwatal iman azani Allah. Yang menggugurkan ibadah kita adalah an-nifaq, yaitu kemunafikan. Ya, kemunafikan. Allah sendiri yang menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan ada di antara manusia yang dia beriman kepada Allah, tapi Allah di akhir ayatnya mengatakan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang yang mukmin. Ini orang munafik. Lisannya dia mengatakan dia beriman kepada Allah, tapi hati dan perbuatannya dia kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang munafik ini itu akan disiksa di kerak api neraka. Innal fiqin fi darkil asfali minan nar. Menunjukkan bahwa kemunafikan itu adalah bisa menggugurkan ibadah kita. Ya, bisa menggugurkan ibadah kita. Dan yang keempat adalah al-bid'ah. Ya, yang menggugurkan ibadah kita itu adalah kebid'ahan yang dilakukan oleh kita. Dia mengamalkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama kita. Ya. Perkara bid'ah ini perkara yang diada-adakan, orang membuat-buat sendiri, tata cara ibadah sendiri. Maka secara otomatis gugur ibadah dia. Ya, gugur ibadah dia. Jadi ada 4 yang menggugurkan ibadah kita.
Yang pertama ada al-kufru, yaitu kekufuran. Yang kedua asyirku, yaitu kesyirikan. Yang ketiga adalah an-nifaq, yaitu kemunafikan. Dan yang keempat ada al-bid'ah, yaitu perkara-perkara bid'ah. Dengan kita mengetahui ikhwatal iman a'azani Allah, penggugur pahala dan penggugur ibadah ini berbeda. Kalau penggugur pahala, sholatnya tetap, tapi pahala sholatnya nggak ada. Kalau penggugur ibadah, ibadahnya itu sendiri itu tidak sah. Ibadahnya itu sendiri tidak sah. Nah, ini yang harus difahami oleh kita. Baik, lanjut. Nah, ketika kita ingin menunaikan ibadah haji jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih standar haji yang mabrur itu? Dengan kita mengetahui standar ibadah haji yang mabrur ini, karena ini ibadah. Jadi ibadah itu terukur. Seperti tadi, terukur takarannya, terukur waktunya, terukur tempatnya misalkan. Tata caranya, ini semuanya terukur. Ya, ada syaratnya, ada rukunnya. Maka dalam menunaikan ibadah haji pun itu terukur. Apa standar dari ibadah haji tersebut itu apa? Kita bisa lihat. Pertama, benar atau tidak? Ini standar haji mabrur. Penting untuk masalah niat ini. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan bab tentang niat ini masuk dalam 70 bab dalam masalah fikih. Salah satunya adalah dalam masalah ibadah haji. Kalau niat kita tidak benar dari awal, haji kita itu udah nggak benar. Kalau niat haji kita itu karena popularitas, karena status, maka dari awal pun kita naik haji itu sudah nggak benar. Maka hati-hati. Kita berhaji, ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berharap hanya kepada Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, standar haji mabrur itu adalah berihram untuk umroh hajinya. Jadi, tetapkan ihram kita itu dengan benar, waktunya kapan dan tempatnya sudah akan masuk menunaikan ibadah haji, maka disitulah kita berihram. Tempatnya sudah jelas dari miqat, ya, dari miqat. Nah, ini berihram untuk umroh hajinya ini harus jelas. Ihramnya itu harus benar. Di mana dan kapan, ya, tempatnya, karena berihram itu harus dari miqat. Nah, miqat itu bisa miqat zamani, yaitu miqat waktu, waktunya kapan, dan miqat makani, yaitu tempat. Maka berihram ini harus jelas. Ihram itu adalah perkara yang kita niatkan untuk memulai suatu ibadah. Itu namanya ihram. Kita fahami larangan-larangan ihram, ya. Lalu kemudian kita jalani ihram dengan sebaik-baiknya. Ini standar haji mabrur. Yang ketiga, tawaf kudum atau tawaf umroh. Ketika kita pertama datang setelah ihram, tentunya ada tawaf kudum. Tawaf kedatangan ketika kita pertama kali menunaikan ibadah umroh untuk haji tamattu. Bagaimana tawafnya, benar atau tidak? Kemudian sa'i kita, tahallul kita, ya. Nanti kemudian tanggal 8 ada ihram lagi untuk berhaji. Lalu kemudian ada mabit di Mina tanggal 8. Ada wukuf di Arafah tanggal 9. Ada malam tanggal 10 mabit di Muzdalifah. Lalu ke tanggal 10 pagi ada tawaf ifadah. Ada jumrah aqobah. Ada menyembelih hewan al-hadyu. Ya, ada tahallul haji. Nanti ada mabit di Mina 2 atau 3 hari pada hari tasyrik. Tanggal 11, 12 atau 11, 12 dan 13 ya. Dan yang terakhir nanti ada tawaf wada. Standar haji yang mabrur, ini ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh kita nantinya. Maka Bapak dan Ibu sekalian harus perhatikan. Pasang dalam diri kita, standar haji mabrur kita itu apa. Niatnya seperti apa, itu harus dijaga. Ya, itu niatnya sampai nanti ke tawaf wadanya. Baik, lanjut.
Ini terakhir. Dari bagian apa yang ingin kita sampaikan hakikat ibadah dalam menunaikan ibadah haji, maka dikatakan, jadilah hamba Allah yang menghamba, yang menjalani hidup dengan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita mau. Hiduplah dengan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita mau. Insya Allah kita akan selamat dunia kita dan juga akhirat-akhirat kita. Jadilah manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah, hidup dengan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita mau. Termasuk dalam menunaikan ibadah haji. Tunaikanlah ibadah haji dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya kehendaki. Bukan apa maunya kita. Kita dalam tawaf, kita dalam sa'i, kita dalam mabit, kita dalam wukuf dan yang lainnya. Maka apa yang Allah kehendaki itulah yang kita maui, yang kita lakukan. Bukan yang kita maui. Maka apa? Panasnya matahari tidak menghalangi kita untuk terus bermunajat kepada Allah. Karena Allah menghendaki itu. Kalau maunya kita pengennya ya di tempat, di ruangan yang ber-AC, tendanya nyaman dan lain-lainnya. Itu maunya kita. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan yang lain, dengan jumlah jamaah yang banyak. Maka hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalani hidup dengan apa yang Allah kehendaki, bukan dengan apa yang kita maui. Inilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa yakum. Semoga ya apa yang saat ini kita pelajari dari hakikat ibadah haji ini benar-benar tercermin dalam pemahaman diri kita tentang hakikat ibadah ini, dan insya Allah tabaraka wa ta'ala ya semoga kita semuanya dimudahkan bisa menjalankan ibadah haji secara sempurna sehingga ibadah haji kita menjadi haji yang mabrur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ya dari segala sesuatunya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Demikian ya manasik haji series yang kedua ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita. Terima kasih. Tafadhal. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah atas penyampaiannya. Manasik sesi 2 hakikat ibadah dalam berhaji. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau masih merasa kurang jelas dalam penyampaian materi, kami persilahkan untuk membuka mic-nya untuk bertanya ataupun bisa bertanya via kolom chat di Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu. Oh, ya. Ya, silakan para jemaah kalau ada mau ditanyakan, tafadhal. Tidak ada sepertinya. Baik. Mungkin belum ada Ustaz. Baik, Ya. jika belum ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu untuk memurojaah kembali karena insya Allah sesi ini kami telah rekam dan akan kami kirim link rekamannya di grup masing-masing insya Allah. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza pada Ustadz Dr. Abu Islam Imanuddin Hafizahullah Ta'ala atas penyampaian kajian manasik dengan tema hakikat ibadah dalam haji. Sama-sama kita tutup manasik ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berkahi kita semua dan Allah ridhoi kita semua dan mudahkan kita semua untuk sama-sama melaksanakan rukun Islam yang kelima. Baik, kami cukupkan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama Bapak, insya Allah. Jazakallah khair. Wa'in- Insyaallah, Insya Pak. Allah. Kasih. Ya, amin. Baik, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.